حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhiran fasalawatu alaihi wa salamatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad beserta nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wassalam radhiyallahu. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Kemudian Allah mengkaruniakan kepada kita usia yang diberkahi, kemudian kesehatan yang menguatkan, dan Allah memberikan kepada kita karunia taqwa dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita telah sampai kepada hikmah yang ke-20. Setelah sebelumnya di hikmah ke-19, Ibnu Athilah dalam kitab Al-Hikam mengatakan bahwa la tatlub minhu ayyuhrijak min halatin yasta'milaka fi masiwaha walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah engkau meminta kepada Allah supaya dialihkan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, sebab sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia telah memindahkanmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Permintaan kita terhadap Allah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain, padahal takdir itu betul-betul baik menurut Allah, maka hal tersebut adalah tidak baik, kecuali takdir kita atau kita ditempatkan dalam kondisi kekafiran, kekufuran, kemaksiatan, dan hal yang semacam itu. Nah, maka kita meminta pindah dari takdir yang kurang baik kepada takdir yang baik itu adalah diperbolehkan. Nah, di hikmah ke-20 ini Ibnu Athilah mengambil tema orang yang menuju Allah atau disebut dengan salik. Nah,
Seperti apakah orang yang menuju Allah menurut Ibnu Athaillah? Ma aradat himmatas salik antakifa indama kashifalaha illa wa nadathu huwa tiful haqiqatihi alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat luwahirul muqawwanati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang terjemahnya adalah ma aradat himatas salik, tidak berkehendak semangat seorang salik. Salik itu adalah yang berjalan menuju Allah, atau orang yang beribadah selalu mengingat Allah melalui zikirnya, melalui salatnya, melalui bacaannya, dan melalui segala tingkah lakunya dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, itu disebut dengan salik. Nah, tidak berkehendak semangat seorang salik, yaitu yang berjalan menuju pada Allah. Untuk apa? Antaqifa indama kashifalah, untuk berhenti ketika terbukanya baginya sebagian yang gaib, illa wa nadathu huwa tiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Suara hakikat itu apa? Suara hakikat itu adalah hidayah. Ya, hidayah ini bukan tujuan, dan teruslah berjalan ke depan melanjutkan untuk ibadah. Wala tabarrazat dawahirul muqawanati illa wa nadatska haqa'iquha. Demikian pula tidak tampak baginya keindahan alam sebagai ujian, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya melalui hidayah. Innama nahnu fitnatun fala takfur, bahwa kami semata-mata hanya sebagai ujian, maka janganlah tertipu sehingga menjadi kufur. Jamaah rahimakumullah, maksud daripada hikmah ke 20 ini adalah bahwa kita sebagai seorang yang menuju kepada Allah melalui ibadah-ibadah kita, ya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, itu nanti akan ada yang disebut dengan ujian. Nah, makanya disandingkan dengan surat Al-Baqarah. Ini ayat 102. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, di hikmah yang ke-20 ini, bahwa kita tatkala nanti selalu mendekat kepada Allah melalui salatnya, kemudian
melalui ibadah-ibadah yang lainnya, maka seyogianya kita ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya kita akan diberikan ujian oleh Allah. Ujiannya seperti apa? Ujiannya adalah berbagai macam ujian. Ya. Jadi seorang yang sedang bersemangat menuju Allah, ini akan selalu ada godaan dari syaitan. Ya. Atas karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Makanya disandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 102 ini, ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Maknanya Allah alam bahwa kami semata-mata hanya sebagai ujian, maka janganlah tertipu sehingga menjadi kufur. Nah, kita berikan beberapa misal dalam hal ini. Nah, ketika kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, tahajud, kemudian rajin berdoa, kemudian rajin berzikir, ya, dan amaliyah-amaliyah yang lain yang kita dalam meraih ridho dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini biasanya itu ada godaan-godaan dari syaitan. Nah, kemudian Allah memberikan ujian selain daripada godaan-godaan tersebut. Allah pun berikan ujian. Jadi di hikmah 20 ini nanti ada seorang yang ketika menuju kepada Allah, baik dengan amaliyah wajib maupun sunnahnya, nah sehingga ia mencapai derajat takwa, maka akan ada karunia, ya, sebagaimana di hikmah-hikmah sebelumnya, bahwa setiap wirid itu ada warid, jadi ada karunia. Setiap amaliyah itu ada karunia. Nah, bagaimana ketika kita menyikapi karunia-karunia dari Allah tersebut? Seperti satu, terbukanya mata hati ketika kita nanti bisa mukasyafah, ya, terbukanya mata hati sehingga diberi pengetahuan menyingkap tirai gaib, sehingga Allah membukakan tirai gaib, sehingga hamba Allah itu bisa mengetahui mengenai rahasia-rahasia gaib, seperti bisa melihat makhluk-makhluk astral, atau Allah berikan hidayah, petunjuk dia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hamba-hamba Allah melalui dirinya, ya, yang secara rahasia, sirrullahnya Allah bukakan kepada dia. Nah, mengetahui rahasia gaib tersebut yang mana orang lain tidak mampu untuk mencapai itu. Nah, sehingga kemudian banyak orang yang minta tolong kepadanya. Nah, maka berhati-hatilah di sana, bahwa ini adalah ujian dari Allah, ya.
ini adalah karunia Allah tapi sekaligus ujian. Ya, janganlah kita ujub, janganlah kita sombong, janganlah kita takabur. Ya, sebab ini hanyalah semata-mata karunia dari Allah. Nah, itu diantaranya ketika kita nanti diberikan oleh Allah suatu kelebihan daripada orang lain. Nah, itu harus berhati-hati bahwa kelebihan itu adalah merupakan ujian dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, Allah karuniakan kelapangan rezeki sehingga ia dikayakan oleh Allah secara lahirnya, sehingga ia berbeda daripada orang pada umumnya. Atas karunia Allah dan atas apa yang ia telah jalankan syariatnya, ya, yaitu ketakwaan tadi, sehingga Allah memberikan berbagai karunia, kekayaan. Nah, sehingga banyak orang meminta pekerjaan, kebaikan, bantuan, baik materi atau imateri, kemudian kepercayaan, dan lain-lain pada dirinya. Nah, ketika kita diuji semacam ini, seyogianya kita pun tetap berhati-hati dan menjaga jangan sampai ibadah kita tertunda, jangan sampai ibadah kita terlalaikan sehingga melupakan daripada cita-cita awal karena diuji dengan kelapangan rezeki. Dan tidak sedikit ketika kita disibukkan dengan dunia, maka kita lalai atau lupa terhadap akhirat. Nah, sebagaimana di surat Al-Baqarah 102 tadi, bahwa innama nahnu fitnah fala takfur. Ya, bahwa semata-mata hanya sebagian ujian, maka janganlah tertipu sehingga menjadi kufur. Nah, itu maksud daripada hikmah ke-20 ini. Ya, jadi seyogianya ketika Allah karuniakan semacam itu, iya, kita ibadah seperti biasa, apa yang kita laksanakan seperti awal. Cita-cita kita ibadah karena Allah, bukan ibadah karena ingin dikayakan oleh Allah. Ibadah karena Allah, itu yang utama, sehingga kita menghasilkan ibadah yang saleh atau amal yang saleh, ya, menjadi orang-orang yang mukhlis, ya. Nah, itu diantaranya ujian yang kedua. Kemudian ujian yang ketiga, daripada amal ibadah kita yang Allah karuniakan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga menjadi masyhur, ya, karena ilmunya dan kealimannya, sehingga banyak orang mengikutinya, jadi banyak pengikut tuh, banyak murid, ya. Kemudian padepokannya atau sekolahnya atau pondoknya itu menjadi besar. Nah, ini pun kita harus berhati-hati, ya, bahwa ini pun adalah ujian dari Allah, dan kita tetap pada tujuan utama daripada ibadah. Ya, jangan sampai kita nanti ujub, ria, takabur dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Sebab tidak sedikit dari kita, karena Allah karuniakan banyaknya ilmu kepada diri kita, sehingga kita menjadi merasa diri paling benar, kita takabur dan ujub, ya. Hal ini, ya,
dipesankan oleh Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah SAW, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Apa itu yang membinasakan? Rasa pelit yang ditaati. Jadi bakhil, pelitnya nggak karuan kayak korun, sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah, tidak berinfak, tidak berwakaf. Nah, ditaati itu pelitnya. Nah, hati-hati kata Rasul, ini akan membinasakan. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Tapi hawa nafsunya diikuti. Pingin ini ikuti, pingin itu ikuti. Hati-hati. Karena ingin masyhur tadi diikuti. Terus apa yang menjadi keinginan dia ikuti? Nafsunya diikuti. Seperti itu. Nah, hati-hati, ini akan membinasakan kita. Nah, yang ketiga adalah ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, ini ujub tadi. Makanya berhati-hatilah ya terhadap 3 perkara itu, yaitu bakhil, rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani. Nah, ini diantaranya tadi ujian daripada Allah. Nah, kemudian Rasul juga bersabda, dan bahkan saking takutnya sampai Rasulullah mengulang kata-kata itu. Ya. Jika kalian tidak berdosa, merasa alim, merasa tidak melaksanakan kesalahan, ya, justru ini ditakutkan oleh Rasul. Akan apa yang ditakutkan Rasul? Aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu min zalik, ya, ujub kata Rasul, yaitu ujub. Nah, ini jadi terkadang dosa inilah yang akan menyelamatkan hamba untuk kembali kepada jalan Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian sehingga rahmat Allah datang kepadanya dan dia diselamatkan dengan husnul khatimah. Nah, sebaliknya, hati-hatilah dengan kealiman kita, ketakwaan kita, ya, jangan sampai tergelincir dengan ujub tadi, ya. Nah, sehingga kita nanti akan terperosok pada siksanya Allah. Ya, hati-hati ujian itu. Nah, kemudian yang keempat, menjadi penguasa yang masyhur. Nah, diantaranya ujiannya seperti itu. Ketika kita rajin ibadah, ya, rajin zikir dan lain sebagainya, dekat dengan ulama, kemudian
Allah tinggikan derajatnya, dinaikkan pangkatnya, dan dia jadilah pengusaha yang masyhur, atau bahkan dia jadi raja, ya, presiden, menteri, atau kepala-kepala. Jadilah dia, atas kesolehan dia diangkatlah. Nah, hati-hati dengan kemasyhuran Anda, ya. Karena apa? Karena ini ujian. Nah, sehingga kita nanti akan dihormati, kemudian murah dalam kehidupan, ya, gampang dalam kehidupan, sukses, ya, dihormati orang-orang, mempunyai bawahan, dan kita dikenal banyak orang. Nah, itu hati-hati. Ini pun adalah ujian dari Allah. Sebab nanti terkadang kemasyhuran ini dimanfaatkan oleh sebagian orang. Banyak orang yang memanfaatkan untuk menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita nanti akan na'udzubillah melupakan daripada cita-cita awal beribadah hanya kepada Allah, yang pada akhirnya kita beribadah karena jabatan, karena manusia. Masya Allah, ya, sehingga kita tumbuh ria di sana. Kemudian atas kealimannya jadi ujub dan takabur. Na'udzubillah, sehingga nanti terprosok kepada siksanya Allah. Nah, hati-hatilah, ya, hati-hatilah dengan ujian tadi, karena boleh jadi kita akan tergelincir dari perbuatan kita tersebut dengan sifat-sifat tadi, ujub, ria, takabur, sombong, dan merasa mulia. Nah, yang bagian dari kedua adalah ujian dari syaitan. Itu tadi adalah karunia dari Allah sebagai ujian. Nah, ini ujian setan. Nah, ini setan tuh mengujinya daripada yang tadi kita terima itu sampai 7 lapis atau 7 tahapan. Cara menguji kita itu sampai 7 tahapan. Itu kata ulama, ada sampai 7 tahapan. Nah, bagaimana caranya setan menggoda kita sampai bertahap-tahap seperti itu? Nah, kita tergelincir pada tahap berapa? Nah, seyogianya kita tidak tergelincir itu dalam godaan-godaan tersebut. Dan di antara yang tidak akan menggelincirkan adalah, kata ulama, jadi ada 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah berteman dengan orang yang baik. Itu syaratnya. Yang tadi karunia itu akan selamat jika kita tadi ilmu, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar selalu diberikan taufik dan hidayah beserta inayah. Nah, itu insya Allah akan selamat. Nah, bagaimana cara setan menggoda kita? Ada 7 tingkat. Tingkatan pertama, tingkatan pertama, ajakan untuk kufur. Kafirlah engkau, kata dia. Kenapa? Engkau dengan kafir, engkau bisa bebas melaksanakan apapun. Tidak usah sholat, tidak usah zakat, tidak usah puasa. Maksiat silahkan, mau judi silahkan, mau yang haram-haram silahkan, mau makan babi silahkan. Kafir. Kamu sudah mampu, kamu sudah dikayakan Allah, udah kafirlah. Nah,
Bagaimana cara menangani hal tersebut? Ada dengan ilmu tadi. Kembalikan kepada diri kita bahwa sesungguhnya kekufuran yang menyebabkanku jauh dari rahmat Allah. Ketika aku kufur, Allah akan mencabut karunia daripada aku. Itu. Jawablah dengan ilmu. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah selesai. Dia tidak bisa diajak untuk kufur. Kemudian setan menggoda lagi. Kalau begitu, yang keduanya, jangan taat kepada Rabbmu. Kepada Tuhanmu jangan taat. Kan kamu sudah Islam. Islam itu sudah selamat. Ya. Kamu gak usah sholat, gak usah puasa. Kan setiap Islam itu akan masuk surga. Nah, itu godaan yang kedua. Maka jawablah dengan ilmu, dengan doa, dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Kita menjawab dalam diri kita, kita mati perlu bekal. Dan bekalnya adalah ibadah kita. Jawab dengan itu. Karena secara logika pun, kita pergi ke daerah manapun, misalkan kita pergi ke Jakarta, Surabaya, Jogja, atau lain sebagainya, kita memerlukan bekal, biaya. Nah, bekal kita untuk akhirat adalah ibadah kita. Itu tadi sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, ibadah haji kita. Itu bekal. Ya. Jadi tidak mungkin kita bepergian ya itu tanpa bekal, karena itu adalah satu kekonyolan. Seperti itu. Tawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berniat, maka pasrahkan kepada Allah. Nah, niat di sini adalah dengan melakukan anggota badannya. Ya, jadi tidak hanya sekedar diucapkan. Nah, sehingga kita pun tawakal kepada Allah atas ibadah-ibadah yang telah kita lakukan untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah, meraih surganya Allah. Itu tadi caranya. Kita beribadah dulu. Ya, adapun ibadah tersebut diterima dan tidak terimanya adalah kita pasrahkan kepada Allah. Sebagaimana kita di dunia berusaha, usahalah dulu, nanti ada hasil dan tidak hasilnya adalah pasrahkan kepada Allah. Karena Allah Maha mencukupi, Allah Maha pemberi rezeki dan lain sebagainya. Nah, itu godaan yang kedua. Sudah, kamu gak usah taat. Kamu sudah Islam, nanti kamu bakal masuk surga. Gak usah sholat, gak usah puasa. Nah, itulah kedua. Nah, kemudian tahapan ketiga. Ini orang gak bisa digoda dengan tahapan pertama. Untuk kufur gak mau. Untuk taat juga gak mau. Untuk tidak taat gak mau. Nah, ini ketiga. Nah, sudahlah kalau begitu, tundalah ibadahmu. Nah, nanti saja kamu ibadahnya kalau kamu sudah tua, ya, kemudian sudah cita-cita kamu sudah terlaksana, kamu kan bisa ibadah. Ya, nggak usah umroh tahun ini, nanti gitu. Kamu nggak usah ngeluarin zakat sekarang, nanti. Kamu nggak usah sedekah, nanti. Nah, itu selalu ditunda-tunda. Kata setan, tundalah ibadahmu. Nah, kemudian karena menanti itu, maka kita justru akan terperosok dalam sebuah kesesatan. Nah, tapi setan akan berdalih,
bahwa yang tetap yang terbaik nanti, yang disebut dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Makanya kamu sekarang mah silahkan, gak usah ibadah. Nah itu bujukan-bujukan saya itu, gak usah ibadah, nanti aja ketika mendekati untuk meninggal, kamu baru silahkan ibadah sekenyangnya. Itu padahal itu adalah godaan syaitan. Nah, jawablah kita dengan ilmu, dengan doa, dan dengan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita jawab pada diri kita, umur di tangan Allah, dan kematian tidak pandang muda, tidak pandang tua, tidak pandang sakit, tidak pandang sehat. Ya, seperti itu kita jawab. Oh iya, dan kita telah diberikan banyak peringatan oleh Allah. Ya, cukup kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Nah itu nanti kita akan sadar lagi, maka gugurlah setan itu. Kemudian setan naik ke level keempat, tahapan keempat dia godanya. Kamu sekarang sudah tidak pernah menunda ibadah, kamu sudah bagus. Nah ini keempat itu mengajak terburu-buru dalam beramal. Kemudian dia akhirnya, nah ini gimana caranya, dia suka beribadah, maka dia ajak terburu-buru dalam beribadah. Udah kamu kan sekarang tingkatannya udah alim ibadah, kamu segera ibadahnya akhirnya cepet-cepetan, gak ada tumaninahnya. Sholat yang biasanya 12 rakaat itu misalkan kurang lebih 1 jam, ya nah ini sekarang cepet-cepet 10 menit selesai. Nah, nanti udah 10 menit kamu 5 menit. Nah, sehingga begitu dan begitu. Apalagi dia kamu sudah predikatnya wali Allah, sudah ibadah kamu itu sudah diterima Allah dan sebagainya, bujukan setan seperti itu. Nah maka kembalilah kita dengan ilmu, ya, untuk menyadarkan diri kita dengan doa kita dan dengan berkawan dengan orang yang soleh, bahwa jawablah pada diri kita, amal ibadah itu perlu khusyuk, ya, tumaninah dan sabar melaksanakan. Nah kemudian akhirnya tadi setan pun kalah lagi dengan kita mengatakan kepada diri kita, hati kita, bahwa amal ibadah itu perlu khusyuk, tumaninah dan sabar. Nah kemudian yang kelima, tetap dia sudah bisa khusyuk, sabar, tumaninah, kemudian ganggu lagi di tahapan kelima. Nah tahapan kelima seperti apa? Ya, kemudian si setan itu membisikkan, tunggulah pujian dari orang lain, kamu akan menjadi masyhur, kamu akan menjadi kaya, kamu akan dari ibadah-ibadahmu itu, sehingga Allah mengkaruniakan tadi, ya, kamu akan jadi penguasa. Itu kata setan nanti, kamu akan terkenal, akan mulia, banyak pengikut dan lain sebagainya. Itulah godaan-godaan tadi. Nah, karena apa? Karena ibadahmu sudah bagus, tadi sempurna, udah bisa khusyuk, rajin, udah istiqomah, kamu akan mendapatkan ini. Nah, ketika Allah karuniakan tadi ujian yang berupa kemasyhuran, mukasyafah, ya, kemudian kekayaan, kemudian pangkat. Nah ini kita peringatkan lagi diri kita dengan ilmu doa dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Jadi katakanlah pada diri kita, aku cukup ibadahku diketahui oleh Allah, rajinku hanya Allah yang tahu. Ya,
kesolehanku yang tahu hanya Allah, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Nah, sehingga dengan seperti akan mereda sifat ujub, ria dan takabur. Nah, itu tahapan kelima. Nah, sekarang itu tidak bisa karena kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menjawab hal tersebut, godaan setan tersebut. Kemudian naik lagi pada tahapan keenam. Di tahapan keenam itu menggodanya seperti apa? Tadi kita sudah ibadahnya sudah tidak ria, ya, sudah tidak ujub dan lain sebagainya. Nah, kata setan, ibadahmu sudah bagus, bahkan kamu sudah sederajat dengan wali Allah, bahkan kamu akan menjadi wali Allah. Nah, itu jadi orang mulai timbul rasa ujubnya kembali, karena tadi setan menggodanya dengan seperti merasa udah ibadahnya diterima Allah, merasa sempurna, merasa tadi istiqamah dan lain sebagainya. Diujilah dengan pangkat-pangkat yang mendekatkan diri jadi walinya Allah. Nah, jawablah dengan diri kita, dengan ilmu tadi, kemudian dengan doa, kemudian dengan berteman dengan orang yang saleh. Sesungguhnya aku adalah pendosa dan masih banyak dosa yang belum kutaubati. Aku bukanlah apa-apa di hadapan Allah. Aku hanyalah manusia pendosa, manusia biasa, dan masih banyak dosa yang belum saya taubati. Nah, itu jawabnya seperti itu. Nah, ketika kita merasa jadi pendosa dan tidak merasa mulia, maka akan selamat, ya. Nah, kemudian setan menggoda lagi pada tahapan terakhir. Apa itu tahapan terakhir? Setelah kita diiming-iming tadi menjadi walinya Allah, ya, kemuliaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketujuh, kamu akan diberikan keistimewaan, ya, pada diri kamu. Ada kata setan, berupa kamu tadi bisa menyingkap tirai gaib, bisa mukasyafah, kemudian kamu nanti diberikan kekayaan yang berlimpah, kamu diberikan lagi nanti oleh Allah penghargaan, kemuliaan, jabatan, kamu akan diberikan kemasyhuran, kamu akan terkenal bukan saja di kampungmu, bukan saja di daerahmu, tapi kamu akan terkenal sampai dunia luar. Nah, itu setan membujuk seperti itu. Nah, saat seperti itu, maka jawablah dengan ilmu, doa, dan berteman dengan orang yang saleh. Sesungguhnya bahwa inilah ujian dan karunia dari Allah. Seperti itu. Jawablah dengan itu. Sehingga ketika kita merasa itu adalah ujian, maka kita akan terbebas dari sifat-sifat yang buruk tadi, ya, sifat-sifat ujub, ria dan takabur. Nah, sebagaimana disinggung oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, kapan seorang itu disebut jahat di sisi Allah? Nah, Siti Aisyah berkata, bila mana seseorang merasa dirinya lebih baik. Nah, jika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, maka dia adalah jahat. Gitu. Nah, kata-kata Siti Aisyah radhiyallahu anha
bahwa kita sebagai hamba Allah, maka janganlah kita merasa lebih baik daripada yang lain. Sesungguhnya bagi Allah mudah saja sesuatu itu dibulak-balikan. Ya, oleh karena itu, marilah kita dalam setiap gerak langkah kita, tindak tanduk kita, sandarkan kepada Allah agar selamanya kita diselamatkan oleh Allah. Tadi caranya adalah belajar dan belajar. Ya, carilah ilmunya. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah, agar diberikan taufik dan hidayah, agar diberikan keselamatan, agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan daripada makhluk-makhluk Allah yang menyesatkan. Jamaah rahmatullah, yang tadi adalah maksud dan tujuan daripada hikmah yang ke-20. Nah, sebelum kita akhiri pada kajian ini, akan saya bacakan kembali matan dan artinya daripada hikmah ke-20, yaitu orang yang menuju Allah, yaitu salik. Ma aradat himmatas salik antaqifa indama kasyifa la ila wa nadathu wa tiful haqiqatih wa tiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wa la tabarrajat dawahirul muqawwanati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak berkehendak semangat seorang salik, yaitu yang berjalan menuju Allah, untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib atau tirai gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat berbentuk hidayah. Itu bukan tujuan, dan teruslah berjalan ke depan melanjutkan ibadah. Demikian pula tidak tampak baginya keindahan alam yang tadi sebagai ujian, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya melalui hidayah bahwa kami semata-mata hanya sebagai ujian, maka janganlah tertipu sehingga menjadi kufur. Demikian tadi hikmah yang ke-20. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, dan kita bisa melaksanakan amal ibadah kebaikan, dan kita terjauh atau terhindar daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Kemudian kita dijauhkan dari mara bahaya fitnahnya dunia. Kemudian kita dijauhkan dari penyakit-penyakit, ya, baik penyakit zahiriyah maupun penyakit batiniyah, yaitu disebut dengan uzub, ya, takabur dan sombong. Dan Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi